Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi wargi-wargi pencinta tanaman, pencinta bonsai. Alhamdulillah pada pagi ini saya memiliki hasil cangkok dari alpukat. Alhamdulillah berhasil. Nah, ini hasil dari cangkokan. Ini cangkok konvensional, sungguhnya tidak di cangkok susu begitu ya. Akar-akarnya lumayan banyak. Ini medianya yang digunakan adalah kokopit. Serabut-serabut akarnya alhamdulillah cukup banyak ya. Ukuran dari dahan ini sebesar ya kurang dari ibu jari, namun luar biasa ya. Cangkoknya ini dikerat sebagian disisakan jadi tetap hidup ya. Dan ini cukup berhasil. Ini sebagai referensi bagi kawan-kawan yang senang tanaman untuk mencangkoknya begitu ya. Dan pagi ini saya akan mencoba menanamnya di pot bonsai begitu ya. Pot bonsai. Baik kawan-kawan ya. Nah, sebelum ditanam cangkokan ini dilakukan perendaman dulu ya, perendaman di dalam air ya, supaya tanaman tidak dehidrasi atau kekurangan air. Nah, peralatan yang diperlukan di sini sudah disediakan ya, tanah, terus ini ada sekam padi, dan ini pot untuk tanaman ya. Ini potnya memakai corak kayu yang beberapa hari saya perlihatkan pengecatannya. Ini sekarang akan dipergunakan untuk tanaman hasil cangkokan, sehingga hasilnya seperti bonsai, saudara-saudara. Ya, ini medianya kita campur begitu ya, campur antara tanah dan sekam padi, supaya kelembaban dari medianya terjaga, saudara-saudara ya. Nah, ini disatukan dulu. Saya belum menggunakan pupuk kandang karena ya takut berjamur. Nanti kalau sudah tumbuh dengan baik kita baru memberikan pupuk kandang. Nah, ini saudara-saudara, kita mulai memberikan media ya. Medianya tanah dengan sekam ya, campuran tanah dan sekam. Nah, ini hasilnya. Medianya agak ditekan-tekan biar posisi tanamannya stabil. Inilah hasil akhir dari penanaman cangkokan alpukat di pot dengan karakter kayu. Nah, ini alhamdulillah potnya pada waktu yang lalu telah saya selesaikan begitu. Sekarang bisa dipergunakan. Nah, ini karakter kulitnya ada, karakter bekas dahan ada, karakter kayu yang terkelupas juga ada. Nah, ya alhamdulillah
karena saya sudah memiliki bibit gitu ya. Alhamdulillah ternyata alpukat juga bisa dicangkok gitu ya, cangkok yang konvensional dengan rekayasa ya. Tidak semuanya kulit dikelupas gitu. Sebagai dikerat saja begitu ya, lantas disisipi dengan plastik. Nanti tutorialnya saya sampaikan cara mencangkok daripada pohon alpukat ini gitu ya. Batang ininya hanya sebesar ibu jari gitu, ibu jari nih. Nah, batang utamanya sebesar ibu jari, ya, bahkan mungkin di bawah ibu jari, tapi ternyata bisa dicangkok gitu ya. Nah, ini daun-daunnya di atasnya agak dikurangi ya, sehingga tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan air tanaman ini gitu ya. Nah, ini ya, mungkin ini hanya menjadi hiasan gitu ya, tapi untuk skala produksi mungkin bisa ditanam di tempat yang luas gitu ya. Namun demikian untuk bonsai dari pohon alpukat ini rasanya cukup unik gitu ya. Nah, ini diperoleh dari tanaman yang sudah berbuah gitu ya. Bisa jadi untuk membungakan bisa gitu, hanya untuk berbuah mungkin karena kurang medianya gitu ya. Tapi ya kalau diupayakan mungkin bisa saja, hanya tidak terlalu banyak buahnya nantinya gitu. Nah, ini hasil akhirnya saudara-saudara. Ternyata cukup manis juga hasil dari cangkok alpukat gitu ya, ditanam di pot bonsai gitu ya. Nah, cukup menginspirasi ya. Barangkali saudara-saudara akan membuat bonsai dari tanaman alpukat gitu. Alpukatnya sendiri ini merupakan alpukat Hawaii atau alpukat kendil lah namanya apa, yang satu buahnya itu sekitar 8 on atau ada yang sekilo lebih begitu ya, rata-rata 8 onan gitu. Jadi kalau beli 1 kilo itu paling hanya dapat 1 begitu ya, 1 buah begitu ya, karena besar alpukat ini gitu ya. Dan alhamdulillah ini bisa dicangkok ternyata begitu ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan juga cangkokan-cangkokan dari alpukat kendil ini gitu ya. Ternyata dengan cangkokan dengan rekayasa ya semi konvensional sesungguhnya ya, bisa gitu ya. Padahal semula saya kesulitan mencangkok alpukat ini, tapi ternyata kali ini berhasil gitu ya. Nah, ini hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa terus tumbuh gitu ya, karena akarnya sudah cukup banyak gitu ya. Nah, namun ini harus disimpan dulu tentunya di tempat yang agak teduh, jangan dulu di tempat yang panas. Nah, ini saudara-saudara begitu ya. Dari sudut lain saya perlihatkan begitu bonsai daripada alpukat ini. Lumayan bisa menginspirasi ya. Saya sendiri ternyata baru tahu begitu ya, bahwa dengan cangkok seperti itu ya alpukat bisa berhasil gitu dicangkok untuk perbanyakan gitu ya. Memang ada yang mencangkok secara susu ya, mencangkok menyusukan anakan dari alpukat ke dahan, itu lebih efektif lagi kayaknya begitu ya. Namun dengan cara seperti ini pun mau memiliki akar gitu ya, memiliki akar ya, tinggal ketekunan kita gitu, mengulang-ulang gitu. Gagal 1 kali bisa diulang lagi, gagal 2 kali diulang lagi, sampai tentunya bisa berhasil begitu ya. Sehingga kalau dalam skala produksi tanaman alpukat ini kalau dicangkok harapannya tidak perlu menunggu 5 tahun 6 tahun ya, 3 tahun saja atau 2 tahun mungkin sudah bisa berbunga gitu. Bisa berbunga, dan selanjutnya diharapkan bisa berbuah gitu.
dan luar biasa buahnya gitu ya untuk alpukat ini gitu ya. Hanya mungkin yang perlu diperhatikan hama gitu ya. Hama dari alpukat ini biasanya ada ulatnya gitu ya. Nah, maka rajin-rajinlah untuk menyemprot ulat tersebut gitu sehingga tidak banyak ulat gitu ya. Semakin rimbun gitu dan berbunga, hasil buahnya itu semakin bagus sesungguhnya gitu. Ulat, hama ulatnya dihilangkan, maka alpukat akan menghasilkan buah yang bagus-bagus gitu ya, karena kecukupan nutrisi gitu dari pohon dan dari daun gitu. Nah, ini alhamdulillah begitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu bapak-bapak, ibu-ibu yang hobi bertanam, hobi seni bonsai. Nah, ini bisa dilakukan ya, khususnya di waktu-waktu seperti saat ini begitu, di saat PSBB COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.